Selamat datang di episode nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Call, atau dalam bahasa Korea Call. Sayur. Tapi tidak bisa disebut kubis. Ya, The Call adalah film tahun 2020 asal Korea Selatan bergenre thriller. Disutradarai oleh Lee Chung Yoon, dibintangi oleh Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo. Berdasarkan film tahun 2011 asal Inggris dan Puerto Rico berjudul The Caller. Jadi diubah sedikit judulnya ya. Jadi The Call bercerita tentang Seo Yeon yang diperankan oleh Park Shin Hye dan Yong Sok yang diperankan oleh Jeon Jong Seo. Jadi kalau Park Shin Hye ini sebenarnya sudah sangat terkenal di Korea ya. Kalau Jeon Jong Seo ini baru film keduanya. Sebelumnya dia main di film yang juga critically acclaimed, walau kita nggak suka, tapi receptionnya bagus daripada kritik, yaitu Burning ya. Kita udah sering nyebut Burning kayaknya. Jadi Seoyeon dan Yong Sok ini adalah dua wanita dari waktu yang berbeda ya, yang terhubung dari sebuah telepon rumah yang kemudian mengubah takdir dan nasib mereka. Film ini dirilis di Netflix 27 November 2020 dan rilisnya sebenarnya tertunda karena pandemi COVID-19. Jadi kalau diceritain dulu secara singkat sinopsisnya atau plotnya ya, karena tadi kan terlalu nggak jelas tuh. Intinya adalah Seoyeon apa Soyeon bacanya? Soyeon aja. Soyeon ya, yang diperankan oleh Park Shin Hye itu hidup di masa sekarang. Dia pergi ke sebuah rumah yang merupakan rumah keluarganya dan sudah lama tidak ditinggali. Di sana dia menemukan sebuah telepon rumah yang terpaksa sebenarnya dia pakai karena waktu perjalanan menuju ke rumah itu handphone dia ketinggalan, hilang lah katakan. Lalu tiba-tiba dia mulai menerima telepon misterius, dan ternyata telepon misterius itu berasal dari orang, atau di sini namanya Yong Sok yang diperankan oleh Jeon Jong Seo, yang berada atau hidup 20 tahun lalu di rumah yang sama. Jadi sebenarnya kalau disebut tadi ini genrenya cuma thriller itu terlalu sederhana ya. Di sini bisa dibilang ada science fictionnya, ada horornya juga ada. Jadi bisa dibilang science fiction horror thriller film gitu. Nah, lalu di sana karena ini reviewnya spoiler ya, jadi gue agak hati-hati ceritanya. Mulailah terjadi hal-hal yang dilakukan oleh si Yong Sok ini ternyata bisa mengubah masa depan. Nah, jadi si Yong Sok ini akhirnya menawarkan untuk membantu si Soyeon untuk melakukan sesuatu di masa lalu sehingga mengubah masa depan Soyeon menjadi lebih baik. Nah, apa itu bisa lu lihat nanti di film ya kalau nonton. Namun lama-kelamaan setelah melakukan perbuatan baik itu, seperti lo tahu ini adalah film horor dan thriller, segala sesuatu menjadi salah. Dan ternyata si Yong Sok ini tidak sebaik kelihatannya. Dia mulai menghancurkan hidup. Dan lalu cerita bergulir bagaimana caranya Soyeon yang hidup di masa sekarang bisa mengalahkan si Yong Sok karena hidup di masa lalu. Kan susah kalau hidup di masa lalu, dia melakukan sesuatu ngaruh ke masa depan, wajar kan, waktu berjalan maju. Nah, bagaimana nih si Soyeon mengakali agar dia bisa mengalahkan katakanlah si Yong Sok yang hidup di masa lalu. Nah, bagus atau enggak, layak ditonton, layak langganan Netflix nggak buat The Call? Ini masih segar banget ya, 27 November. Ya. Menurut aku ini bagus banget ya. Kalian harus langganan Netflix cuma buat nonton ini doang, menurut aku nggak apa-apa sih. Soalnya anggap aja kalau misalnya kalian nonton di bioskop bayar gitu kan, 50.000 gitu ya. Ya itu kayak bayar Netflix 1 bulan gitu kan. Ya udah, kalau udah nonton ini doang, menurut aku kalian nggak nonton yang lain lagi nggak apa-apa. Misalnya nggak sempet seandainya lu sibuk banget gitu ya, sebulan gitu ya, nggak pakai, itu nggak apa-apa. Ya gue juga setuju. Ini adalah film yang sangat seru, sangat menghibur in a way gitu ya. Maksudnya menghiburnya kan, kalau thriller
Ya namanya film thriller, film horor kan menyenangkannya dalam arti bukannya fun, haha, tapi menegangkan, Iya. menakutkan. Dan film ini berhasil membuat gue berkali-kali gitu. Terus juga berhasil membuat gue kayak walaupun gak yang kaget jump scare gitu kayak wah gimana gitu loh. Maksudnya gue kalau itu kadang banyak artinya ya. Terus juga karena nontonnya di tablet kan kita berdua membuat gue berubah-ubah posisi gitu saking saking penasarannya dan serunya film ini. Jadi memang sangat layak ditonton, sangat direkomendasikan, apalagi kan film baru seger ya. Jadi bahkan membuat lu jadi orang yang gaul. Kalau lu nonton lu bisa ngomong cerita-cerita ke sekitar lu bahwa lu adalah orang yang ngerti pop culture. Oke. Iya, baru banget soalnya. Anyway, ya pemerannya utamanya ada dua orang itu ya, Park Shin Hye sebagai Kim So Yeon dan Jeon Jong Seo sebagai Oh Young Suk. Sisanya ya figuran lah yang nggak terlalu pentingnya. Jadi kita langsung bahas aja ke positif maupun negatif dari si The Call. Kenapa dia like ditonton? Positifnya apa emang? Positifnya ya itu kan sangat menghibur. Terus apa ya? Menurut aku sinematografinya bagus ya. Jadi kan tadi kan baru dikasih tahu kan sama si Lian mengenai bagaimana dia bisa mengubah masa depannya Soyeon ini kan gitu. Jadi pas lagi suram gitu suasananya berasa nggak enak gitu kan ya, kayak ya bahkan miskin pun bisa terasa gitu. Terus pas menjadi masa depannya menjadi lebih baik itu dibuat, menurut aku itu kelihatan lebih selain setting apa kayak warnanya lebih color, Tone-nya berbeda banget. beda gitu. Itu bagus, itu kan rinci berarti kan dia sangat detail. Terus seru, banyak darah-darah, Gore banyak ya. ya gore-nya aku suka. Terus Ya mungkin nggak gore sih nggak sampai di level The Platform lah. Karena dia nggak banyak yang eksplisit ditunjukin gitu, tapi ngilu gitu. ya terus apa ya yang Positif. positifnya itu dia bisa bikin begitu banyak konflik pada ini bisa dibilang filmnya cuma berkutat mereka berdua doang ya. Ya digambarkan dengan bagus lah, diolah dengan bagus, padahal dua cewek itu aja gitu loh urusannya gitu. Ya. Ya bagus lah ya. Mungkin ini bagi orang lain ini negatif, tapi bagi aku nih positif ya. Dari segi ending itu buat penonton bisa kayak mau yang mana. Ya itu nanti kita bahas sedikit ya. Kalau dari gua positifnya sih yang pertama adalah acting dari Park Shin Hye maupun Jeon Jong Seo itu bagus banget dua-duanya. Si Park Shin Hye sebagai orang yang Stres, jadi ya kelihatan capek, banget dia tuh hidupnya tuh sulit gitu, lalu ketika dia dibantu oleh si Yong Sok dia mendapat kebahagiaan, kelihatan bedanya gitu ya, naik turunnya tuh dia bisa mengaktifkan dengan bagus gitu. Nah kalau si Yong Sok yang diperankan oleh Jeon Jong Seo ini sangat bagus menjadi seorang, ya mungkin kalau lihat trailernya juga ya ada ketawanya dia yang kayak orang gila gitu ya, bagaimana dia begitu manipulatif, intimidatif dan kayak orang jahatnya itu dapat banget sih menurut gue. Ya jadi lunatiknya di sini dapat banget, dia memang artis yang baru muda gitu ya, kelahiran berapa 94. gitu. Dia baru 26 tahun. Tapi filmnya walau sedikit aktingnya bagus-bagus gitu. Di Burning dia juga aktingnya menonjol. Berbeda sekali dengan di sini. Tapi dia bisa menonjol dengan cara yang berbeda. Jadi memang aktingnya sangat bagus sekali. Ketawanya aja menurut gue nggak gampang untuk punya ketawa yang nggak cringe gitu. Iya. Kayak Joaquin Phoenix di Joker, kayak ya Joker semua ya si Heath Ledger di The Dark Knight gitu. Kayak dia di sini dia bisa punya ketawa yang memang bikin lu kayak oh ini orang bahaya. Sakit ya, emang ini orang emang sakit, ini orang emang psycho gitu. Ini dilihat dari covernya aja kayak teman-teman bisa lihat kan, ini pasti
nih orang nggak enak banget deh. Kemampuan dia berekspresi pasti jauh dari Jerry Masterchef. Anyway, cerita juga bagus banget menurut gue ya, premisnya sangat menarik. Walaupun nanti ada gue bahas negatifnya di soal cerita, tapi idenya menarik. Bagaimana time travel, tapi hanya bukan time travel mungkin ya, time connection gitu, berdasarkan telepon rumah gitu, dari dua orang yang memang masih punya, bukan masih, yang punya problem masing-masing, yang awalnya saling membantu tapi akhirnya things gone wrong gitu, things gone awry gitu. Jadi ya bagus, berjalan dengan baik. Dan kalau kayak kamu bilang, sebenarnya ini berrevolve di antara mereka berdua aja, tapi mereka tuh punya masalah yang banyak dan harus saling diselesaikan. Awalnya mereka saling bantu, tapi awalnya mereka mau langsung saling tikam gitu dengan masalah masing-masing gitu. Dan juga si Park Shin Hye atau si Soyeon ini punya satu cara yang gue nggak kepikiran untuk ngelawan si Yong Sok gitu. Gue pada waktu itu gue kan mikir ya gimana gitu ngelawan orang di masa lalu, tapi dia punya satu cara, dan ya itu cukup smart menurut gue dalam cerita ini, menambah cerita ini sebagai sebuah cerita yang bagus gitu. Ya settingnya juga gue setuju. Bagaimana perbedaan Soyeon ketika dia belum dibantu oleh si Yong Sok, ceritanya hidupnya susah, tone-nya mulai dari itu semuanya loh ya. Setting itu kan kalau gue agak sedikit tahu gitu ya, itu kan locationnya gitu kan, settingnya dirubah, wardrobe ubah, make up ubah, jadi benar-benar kelihatan bagaimana dia yang tadinya susah ke sekarang yang setelah dibantu hidupnya jadi lebih baik. Itu beda banget semuanya tuh. Terus juga setting waktu yang berbeda ya kan, perubahan tempat di 20 tahun, selang 20 tahun itu juga nampak cukup rapi, cukup detail. Juga bagaimana mereka menjaga perbedaan waktu ini kan susah loh. Ya gak? Perubahan di sini harus akan ada perubahan di depan. Mereka menjaganya cukup rapi menurut gua. Jadi nggak yang kayak kok kayak gitu jadinya gitu. Nggak sampai yang menimbulkan pertanyaan atau plot hole gitu ya. Jadi menjaga konsep time connection, lalu saling berhubungan, saling mempengaruhi itu cukup rapi, tidak menimbulkan tanda tanya. Kalau negatifnya menurut kamu apa? Negatif apa ya? Ya sebenarnya bagi aku sih nggak ada ya. Tapi kalau lagi pingin lurus nih ya, aku akan memilih endingnya sih cukup. Aku memilih satu ending yang aku suka. Ya, gitu. Jadi di film ini terdapat mid credit scene. Mid credit scene ini, gue nggak tahu ya, kan kita nggak pernah tahu kecuali diwawancara si kreatornya maksudnya apa. Bisa multitafsir. Tapi kalau menurut Cindy, yang gue juga cukup setuju, itu adalah sebuah alternate ending. Dan bagi banyak orang, bukan cuma kita, itu kayak mengganggu dan nggak perlu gitu. Banyak gue udah lihat kritik di internet yang merasa bahwa itu sebenarnya mendingan nggak ada dan itu ganggu gitu. Ya jadi itu bisa jadi hal negatif ya, menurut gue juga itu negatif sih. Menurut kamu juga itu negatif ya? Ya agak mengganggu sih. Menurut kamu mendingan dikasih gitu nggak? Katakan kalau memang benar kayak alternate ending gitu, jadi orang bisa milih mau yang mana gitu nggak? Kalau mau milih ya boleh. Jadi maksudnya aku jadi akan percaya pada diriku sendiri bahwa itu alternate ending. Jadi itu tapi jadi kamu positif. tetap memilih itu nggak ada? Ya kalau bisa nggak ada, udah sih. Soalnya aku akan memilih satu yang enakan buat aku kan. Iya. Ya gitu sih. Itu aja paling negatif ya. Nggak ada yang terlalu menonjol lagi ya. Iya, menghibur kok, sama sekali nggak ngantuk. Padahal nontonnya tengah malam. Bisa membuat gua sampai pindah-pindah posisi ya kan. Iya, dia kaget-kaget kayak, padahal aku nggak kaget gara-gara dia jadi kaget. Orang nggak ada jump scare-nya. Cuma dia tipe orang yang badannya akan bergerak ketika ada sesuatu yang mind blowing gitu. Jadi gini, jadi kalau gue nonton film biasanya kan mungkin secara tidak sadar gue akan merasa selanjutnya akan gini gitu. Tapi karena selanjutnya beda gitu ya, selanjutnya di luar kotak pikiran gue mungkin akan kayak gitu. Gue kan tergerak gitu. Jadi film ini ya bagus.
Makanya kamu kasih nilai berapa untuk The Call? Call ya. Waduh. Aku kasih dia 88 boleh? Bagus ya. Ya, nggak cantik. Kalau gue kasih nilai 86 lah. Bagus, seru, tapi memang nggak sampai yang super gimana gitu. Karena ada satu juga kelemahannya. Ini sih nggak spoiler ya, tapi kalau lo takut ini berasa agak spoiler, lo skip aja nih sekitar 30 detik gitu, cet gitu ya. Kekurangan menurut gue adalah nggak dijelasin science fictionnya. Iya. Kenapa bisa telepon itu menghubungkan antar waktu gitu. Gue tuh suka banget sebenarnya sama yang science fiction. Kalau lu kasih dikit aja teori gitu ya, bacot aja kenapa bisa terjadi gitu. Misalnya telepon itu ternyata mesinnya kenapa atau kemungkinan apa, akan gitu. gue telan, tapi ini sama sekali nggak ada gitu. Jadi ya gitu deh. Ya itu aja untuk episode kali ini ya. Jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena kebanyakan penonton kita masih 98% itu non-subscriber. Subscribe dong, please. Iya. Subscribe. Subscribe gratis. Udah, ulang. Subscribe. Like, komen, dan share ke teman lu yang suka film Korea, film science fiction, film time traveling atau time connection, suka Park Shin Hye juga boleh ya. Itu atau suka sama itu siapa? Yongsuknya siapa sih Ya, namanya? John Jong-so. Cantik-cantik. Yes. Dua-duanya. Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi. biar selalu tahu kapan kita ada video-video Soalnya terbaru. kita rajin loh bikin video baru ya. Betul. Ya, makanya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa stay safe, pakai masker dan Jaga jarak selalu, cuci tangan dan apa lagi? apa ya? Ya. Makan makanan bergizi. Iya, minum vitamin. Iya, biar kebal. Nanti kalau ada vaksin keluar kita sama-sama pakai vaksin. Jangan seperti anti vaksiners ya. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah. Ini si Soyeon.